Shalom, selamat pagi. Mari kita awali hari ini dengan bersyukur dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah kekuatan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan harian Jumat 24 Oktober 2025 tertulis pada kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 13 sampai 14. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Bukalah hatimu. Kita hidup bersama saudara-saudari, keluarga, tetangga, orang-orang yang ada di sekitar lingkungan yang berbeda satu sama lain. Oleh perbedaan itu dapat membuat kita terasing, sendiri, atau sebaliknya semakin dekat dan kompak. Hanya saja bagaimana kita menyikapi sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Kita dapat memperluas hati kita, bukan? Memperluas hati kita dapat terjadi hanya bila kita mengikuti teladan Kristus. Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi, sama seperti Dia telah mengasihi kita. Maka kita harus membuka hati kepada satu sama lain untuk saling mengasihi dalam kepedulian, saling menanggung, saling memaafkan, saling menyemangati, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dan mau bersekutu, bertemu satu sama lain, hidup rukun satu dengan yang lainnya. Pada nas ini, Paulus membahas masalah ketidakcocokan atau secara harafiahnya pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang non-Kristen. Hal ini berimplikasi pada pernikahan dan hubungan kerja. Paulus menggambarkan betapa pentingnya hubungan baik kepada orang-orang yang tinggal dan yang bekerja bersama kita. Hendaknya bekerja sama dengan orang-orang non-Kristen. Janganlah berdasarkan sesuka hati dan seturut kepuasan semata, tanpa melihat sisi iman dan pertumbuhan rohaninya. Namun orang percaya haruslah membukakan hati terhadap pengajaran firman Tuhan mengenai hidup dalam berpasangan dan mempertahankan iman percaya kepada Yesus Kristus. Karena orang-orang akan goyah, rapuh, dan akan mudah meninggalkan persekutuan dan Tuhan Yesus apabila mereka mengabaikan firman Tuhan. Begitu juga jika mereka mengambil pasangan yang tidak seiman. Pasangan yang tidak seiman akan mencemarkan spiritualitas, mempengaruhi kehidupan dari kehendak Tuhan, dan cenderung keduniawian. Oleh sebab itulah, dengan tegas diingatkan, pahamilah yang benar. Memilih pasangan yang hidup harus seiman, agar menjadi seimbang, setara, dan sama di dalam Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat setiap anugerah pengasihan-Mu. Engkau yang selalu setia dan menginginkan kami untuk setia kepadamu. Mampukan kami Tuhan dengan membuka hati selebar-lebarnya pada ajaran-Mu dan mengikuti kehendak-Mu, supaya bukan sesuka diri kami dan bukan pula untuk kepuasan diri ini yang terjadi, namun dapat memuliakan-Mu dengan meneladani dan menghidupi firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menguasai seluruh hidup kami. Bapa, untuk hari ini kami pun akan melanjutkan aktivitas pekerjaan maupun pelayanan. Tolong sertai, tambah-tambahkan hikmat bagi kami, dan berkatilah ya Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, berobat rutin, berobat jalan, pemulihan, tolong Tuhan beri kekuatan dan berpengharapan
Berkati obat dan pengobatan maupun perawatannya. Sembuhkanlah. Tuhan hibur yang berduka. Tuhan rawatlah yang mengalami kesusahan, yang galau. Beri solusi terbaik. Tolong perdamaikan keluarga yang sedang bermasalah. Anak-anak kami yang sedang studi, terlebih yang masih mengikuti ujian tengah semester, ajarilah ya Tuhan. Dan yang bekerja, Tuhan selalu jagai, jauh dari pergaulan bebas, narkoba, judi online. Bangsa dan negara kami, lindungilah. Beri hikmat kepada pemimpin kami, bertindak adil, benar, untuk kebaikan dan kerukunan masyarakat banyak. Hanya Engkau saja Tuhan kami yang selalu mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semangat beraktivitas, jaga kesehatan. Tuhan berkati. Horas.